Bagaimana cara menjadi kaya? Pergi ke sekolah, belajar yang rajin, dapatkan gelar, cari pekerjaan, dan kemudian bekerja untuk uang. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa ini adalah omong kosong. Anda tahu, kebanyakan orang akan menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam hidup mereka bekerja untuk uang tanpa benar-benar memahami apa yang mereka kerjakan. Ini adalah Robert Kiyosaki, diperkirakan memiliki lebih dari 80 juta dolar. Dia tidak selalu kaya, bahkan keluarganya seperti kebanyakan orang yang bekerja keras untuk uang dan seringkali berjuang dengan masalah keuangan. Jadi bagaimana Robert kecil bisa menjadi begitu kaya hari ini? Mari kita lihat saat dia menjelaskan kisahnya dalam buku bestsellernya yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki lahir di Hilo, Hawaii pada bulan April 1947. Pada usia 9 tahun, dia pergi ke sekolah yang sama dengan tempat orang kaya mengirim anak-anak mereka. Robert melihat anak-anak kaya tersebut memiliki koleksi mainan, sepeda, dan banyak hal keren lainnya yang keluarganya tidak mampu beli. Jadi suatu hari Robert bertanya kepada bapaknya yang memiliki gelar PhD dan beberapa gelar kehormatan lainnya, "Bapak, bisakah kamu memberitahuku cara menjadi kaya?" Sayangnya, karena bapaknya sendiri tidak kaya, menjawab dengan, "Gunakan otakmu, tetap di sekolah, dapatkan nilai yang bagus sehingga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang aman dan terjamin, dan menghasilkan uang." Bapak kandungnya akan disebut sebagai bapak miskin. Dia tidak miskin pada saat itu, sebenarnya dia menghasilkan banyak uang. Tetapi kurangnya pengetahuan finansial membuatnya tenggelam ke dalam hutang. Sekarang Robert kecil yang tidak puas dengan jawaban tersebut kemudian berbicara kepada sahabatnya Mike, yang bapaknya akan disebut sebagai bapak kaya, yang mulai membimbing Robert dan Mike tentang bagaimana menjadi kaya. Pada saat ini bapak kaya belum benar-benar kaya, tetapi tidak lama kemudian dia menjadi orang terkaya di Hawaii. Bapak kaya memulai dengan memberitahu anak-anak bahwa pelajaran pertama yang perlu mereka ketahui adalah perbedaan antara aset dan liabilitas, serta pentingnya membeli aset jika kamu ingin menjadi kaya. Inilah yang sebenarnya sangat penting untuk diketahui. Ini adalah aturan nomor 1 dan satu-satunya aturan yang ada. Orang kaya membeli aset, sedangkan orang miskin dan kelas menengah membeli liabilitas, dan seringkali mengira bahwa itu adalah aset. Penyebab utama dari kesulitan finansial adalah ketidaktahuan mengenai perbedaan antara aset dan liabilitas. Namun, Robert kecil bahkan tidak tahu apa itu aset atau liabilitas. Untungnya, bapak kaya yang bahkan tidak memiliki pendidikan yang tinggi dapat menjelaskannya dengan kata-kata yang sangat sederhana sehingga anak-anak pun bisa mengerti. Dia memberitahu anak-anak bahwa aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam saku Anda, sementara liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku Anda. Kemudian dia menggambar sebuah diagram sederhana untuk anak-anak dan menyebutnya arus kas, untuk menunjukkan bagaimana seseorang yang pada umumnya mengelola uangnya. Orang yang pada umumnya ini mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya, dan pengeluarannya adalah hal-hal seperti makanan, pakaian, hiburan, transportasi, dan pajak. Sayangnya dia tidak memiliki aset, tetapi dia memiliki liabilitas yang terus-menerus mengeluarkan uang dari sakunya, seperti hipotek, pajak, kartu kredit, pinjaman, dan percaya atau tidak, rumah Anda juga akan mengeluarkan uang dari saku Anda dan menambah daftar dalam kolom pengeluaran Anda. Sekarang mari kita lihat bagaimana sebenarnya pola arus kas bekerja pada orang kaya. Alih-alih hanya berfokus pada pekerjaan sehari-hari mereka untuk menghasilkan uang sebagai satu-satunya sumber pendapatan, mereka menyimpan uangnya dan membeli aset yang kemudian menghasilkan uang yang lebih banyak lagi untuk dimasukkan ke kantong mereka. Sekarang mereka memiliki 2 sumber penghasilan. Mereka bekerja dan aset mereka juga bekerja. Contoh aset adalah bisnis yang tidak memerlukan kehadiran Anda, saham, obligasi, reksadana, real estate yang menghasilkan pendapatan, royalti, dan hampir semua hal yang memiliki nilai dan juga menghasilkan pendapatan. Orang kaya berinvestasi dalam aset dan meminimalkan liabilitas mereka sehingga pendapatan mereka lebih besar daripada pengeluaran mereka. Ini memungkinkan mereka untuk terus membeli lebih banyak aset lagi yang menghasilkan lebih banyak lagi pendapatan dari kolom aset. Inilah alasan mengapa orang kaya semakin kaya. Aset menghasilkan lebih dari cukup pendapatan untuk menutupi pengeluaran. Dengan sisa pendapatan yang ada kemudian diinvestasikan kembali ke dalam kolom aset. Kolom aset kemudian terus berkembang dan oleh karena itu pendapatan juga terus bertambah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bapak miskin menghasilkan banyak uang dari pekerjaannya, tetapi pengeluarannya selalu mengikuti pendapatannya, sehingga tidak pernah memungkinkan dia untuk berinvestasi ke dalam aset.
Akibatnya liabilitasnya seperti hipotek dan hutang kartu kredit semakin besar seiring waktu, dan dia pada akhirnya terjebak dalam hutang. Kedua bapak bekerja keras, tetapi bagaimana mereka mengelola uang mereka membuat salah satu dari mereka berakhir dengan banyak hutang, sementara yang lainnya menjadi orang terkaya di Hawaii. Robert kecil sangat penasaran sehingga dia mendengarkan dengan hati-hati apa yang dikatakan oleh kedua bapaknya mengenai uang. Salah satu bapak berkata, "Ketika menyangkut uang, bermainlah dengan aman dan jangan mengambil resiko." Yang lain berkata, "Belajarlah bagaimana mengelola resiko." Salah satu bapak berkata, "Saya tidak bisa membeli itu." Yang lain berkata, "Bagaimana saya bisa membeli itu?" Salah satu bapak berkata, "Cari pekerjaan dan bekerja untuk uang." Yang lain berkata, "Belajarlah bagaimana membuat uang bekerja untuk Anda." Bapak miskin tahu bagaimana menghasilkan uang, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang uang itu sendiri dan bagaimana cara kerjanya. Jadi dia berkata kepada Robert kecil, "Jika kamu ingin menjadi kaya, bekerjalah dengan rajin dan keras dan hasilkan lebih banyak uang." Di sisi lain, bapak kaya memberitahu anak-anak bahwa mendapatkan pekerjaan dan bekerja keras untuk uang adalah cara paling bodoh untuk menjadi kaya. Dia melanjutkan dengan menceritakan kisah Robin Hood, orang yang merampok dari orang kaya dan memberinya kepada orang miskin. Terinspirasi oleh kisah Robin Hood, sistem pajak kemudian diciptakan pada tahun 1913 untuk menciptakan masyarakat yang setara. Namun masalahnya adalah orang kaya terlalu pintar untuk hal ini, dan dalam praktiknya, alih-alih mengambil dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin, kenyataannya lebih mirip dengan mengambil dari para kelas menengah dan memberikannya kepada orang miskin. Orang kaya terus mencari cara untuk membayar pajak lebih sedikit, dan rahasia utama mereka adalah perusahaan mereka. Bapak miskin tidak tahu apa-apa tentang ini. Alih-alih memiliki perusahaan, dia bekerja untuk sebuah perusahaan, sehingga dia membayar hampir 40 hingga 50% dari penghasilannya sebagai pajak. Faktanya, dia dikenakan pajak bahkan sebelum dia menerima gajinya. Itulah sebabnya semakin keras dan rajin dia bekerja dalam pekerjaannya, semakin banyak pajak yang dia bayarkan kepada pemerintah, karena dia dikenakan pajak atas penghasilannya. Bapak kaya di sisi lain tidak bekerja untuk perusahaan manapun, dan sebenarnya dia adalah pemilik dari suatu perusahaan. Ini memungkinkannya memiliki pendapatan bebas pajak yang kemudian bisa dia belanjakan dan hanya membayar pajak dari sisa pendapatan yang ada, bukan dari total penghasilannya. Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa pajak adalah pengeluaran nomor satu bagi kebanyakan orang, dan inilah cara bagaimana orang kaya meminimalkan pengeluaran pajak mereka. Bapak kaya bahkan mengajarkan anak-anak bagaimana cara menginvestasikan sisa dari penghasilan mereka pada suatu aset, sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk dikenakan pajak. Tahukah Anda bahwa kesulitan finansial seringkali merupakan hasil dari ketidaktahuan tentang cara uang bekerja? Tidak heran juga mengapa banyak orang berjuang secara finansial karena uang adalah subjek yang tidak pernah diajarkan kepada kita di sekolah. Dan hasilnya adalah orang-orang belajar untuk bekerja demi uang, tetapi tidak pernah belajar bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka. Robert sudah mendapatkan pelajarannya. Dia sekarang tahu bahwa jika dia ingin menjadi kaya, meskipun banyak orang hanya berfokus pada laporan pendapatan mereka, dia harus fokus pada kolom aset dan bukan hanya pada laporan pendapatan, sambil menjaga pengeluaran tetap rendah dan mengurangi liabilitas. Dia juga menyadari bahwa aset paling kuat yang dia miliki adalah pikirannya. Jadi dia tidak pernah berhenti untuk melatih pikirannya dan mempelajari banyak keterampilan baru yang membuatnya menjadi lebih berharga. Dan sebagai hasilnya, dia menjadi kaya. Apa yang diajarkan oleh Bapak kaya kepada Robert dan Mike adalah pelajaran berharga tentang uang yang dapat kita semua gunakan untuk menjadi bebas secara finansial. Sehingga kita punya banyak waktu dan pendapatan untuk fokus dalam membangun kekayaan. Berbicara tentang kebebasan secara finansial, kalian pasti akan menyukai ringkasan yang saya buat tentang 17 perbedaan kunci antara orang kaya dan orang miskin oleh Harv T. Eker, serta 5 langkah membangun kekayaan yang merupakan ringkasan dari buku Meningkatkan IQ Finansial Anda yang ditulis juga oleh Robert T. Kiyosaki. Pastikan juga diri Anda untuk mampir ke channel saya nomor 700. Terima kasih sudah menonton. Kita belajar dari kisah Robert Kiyosaki tentang pentingnya membedakan aset dan liabilitas, menggunakan pikiran sebagai aset utama, dan menginvestasikannya ke dalam suatu aset untuk kebebasan finansial. Jangan lewatkan video berikutnya untuk tips dan trik lebih lanjut tentang membangun kekayaan. Mari terus belajar dan tumbuh bersama. Bagikan informasi dan juga pengalaman finansial kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.